Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start lagi kegiatan saya yaitu belanja bulanan yang bulan September ya teman-teman. Nah di sini sebelumnya saya akan menyapa teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya share kegiatan belanja bulanan dan saya akan bercerita bagaimana kita itu bisa belanja berhemat ya teman-teman. Nah di sini saya juga mau belanja hemat ya teman-teman, karena pengeluaran kita ini semakin hari semakin meningkat. Jadi saya itu harus menekan salah satu atau berapa item yang harus saya lebih hematkan supaya nanti gaji kita itu akan tercukupi. Nah, di sini saya akan bercerita yang pertama itu supaya kita itu hemat belanja bulanan. Yang pertama, selalu membuat daftar pembelanjaan. Jadi kita itu tidak selalu melenceng ya teman-teman. Nah, kita buat daftar dulu, seumpama yang masih di stok di rumah itu ada belanja apa. Jadi kita tidak beli ya teman-teman, itu akan menghemat. Jadi kita buat list dulu semua pembelanjaan yang masih ada di rumah. Nah, dengan membuat pembelanjaan itu akan lebih hemat ya teman-teman. Kita akan terhindar dari godaan yang membeli barang yang berada di luar dugaan, berada di luar daftar tadi. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, usahakan sebelum berangkat belanja kita makan dulu ya teman-teman. Karena ya teman-teman, rasa lapar pada perut kita akan membuat seseorang itu bergerak untuk membeli banyak barang lagi. Barang itu akan dibeli lebih banyak lagi karena kita itu merasa lapar. Keadaan lapar terciptalah semacam desakan untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan supaya kita itu terobati rasa lapar kita ya teman-teman. Jadi usahakan perut kita itu dalam keadaan penuh atau sudah makan ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu carilah supermarket yang dengan harga termurah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa terkadang pemilihan supermarket yang tepat adalah itu tip belanja lebih hemat ya. Belanja hemat bulanan yang harus dilakukan ya teman-teman. Nah, pasti kamu tahu beberapa supermarket yang menjual kudapan internasional atau barang-barang yang jarang ditemukan di tempat lain kan. Nah, di sana harga belanja dasar seperti susu, keju, lainnya itu lebih mahal dari supermarket biasa. Padahal kualitasnya yang dijual itu sama ya teman-teman. Nah, sekarang kamu bisa beli produk yang dikeluarkan oleh brand supermarket tersebut. Biasanya itu lebih murah karena yang mengeluarkan adalah supermarket tersebut. Cuma supermarket yang warna biru itu ya teman-teman. Kalau yang mengeluarkan produk dari warna biru itu otomatis dia akan ngasih harga lebih promo ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu kita belanja bulanan selanjutnya adalah membuat meal plan untuk 1 atau 2 minggu ke depan berdasarkan barang-barang yang sedang diskon. Dengan begitu, kamu tidak perlu kembali belanja lagi karena sudah ada menu yang jelas dan bahannya sudah tersedia. Ya, teman-teman, yang selanjutnya tip hemat selanjutnya yaitu aktif mencari promo. Supermarket biasanya membagikan valmet untuk pelanggan yang datang atau sekedar lewat, begitu ya teman-teman biasanya. Nah, begitulah tip dari Clean agar bisa belanja bulanan dengan hemat ya. Adalah ambil plan tersebut lalu lihat promonya yang di dalamnya. Nah, baru kita cari. Nah, kita pantau terus di akun-akun, kita buru promonya ya teman-teman. Kita cari
promonya. Pasti terdapat berbagai macam jenis diskon dan penawaran menarik yang sangat menguntungkan bagi kita semuanya ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan kartu kredit dengan cermat. Nah, kalau saya biasanya tidak menggunakan kartu kredit ya, tapi kalau bagi yang menggunakan kartu kredit, tip belanja hemat bulanan selanjutnya mungkin cukup tidak bisa, yaitu menggunakan kartu kredit aja. Saat belanja seharusnya kamu tidak hanya mencari promo dari barang saja, tetapi juga dari segi pembayarannya teman-teman ya. Selanjutnya memanfaatkan bahan makanan yang masih ada di rumah. Nah, selalu memanfaatkan bahan makanan yang masih ada dan layak di rumah agar tak perlu belanja lagi atau bahkan bisa delivery melalui restoran. Tak hanya menghemat, tip ini bisa membantu tingkatkan kemampuan memasak kita dan juga meningkatkan kreativitas kita supaya kita tidak bosan ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat kreasi makanan begitu ya teman-teman, supaya kita tidak bosan gitu ya teman-teman. Selanjutnya tak perlu membeli semuanya barang itu di supermarket ya, bisa di toko grosir gitu ya teman-teman. Memang membeli semuanya di supermarket itu terasa mudah karena semuanya ada ya teman-teman, lengkap, tapi harganya itu kadang agak mahal. Akan tetapi ada beberapa barang yang bahkan di supermarket termurah saja itu cukup mahal. Beberapa di antaranya adalah sayur dan buah. Cobalah membeli kedua itu di pasar tradisional, di penjual dekat rumah. Nah, semua itu akan lebih murah ya teman-teman. Nah, dan juga akan ikut mensejahterakan kehidupan pedagang kecil dengan kualitas barang yang sama juga kan teman-teman. Nah, membeli di pasar tradisional kita akan ikut mensejahterakan pedagang kecil, rakyat kecil gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan sering-sering memberi makanan kaleng. Nah, tip hemat belanja bulanan yang ini, jangan terlalu sering membeli makanan kaleng. Hal ini tentu kecuali kalau memang ingin ditunjukkan untuk menu persediaan di rumah untuk beberapa bulan ke depan, itu baru ya. Dan untuk pengawetnya juga itu kan tidak bagus ya untuk bahan kaleng ya, makanan kaleng itu ya teman-teman, bunda-bunda. Yang selanjutnya yaitu membeli barang tertentu dalam jumlah besar. Kalau memungkinkan langsung beli barang yang dalam jumlah besar ya. Di sini maksudnya selama barang tersebut tahan lama kalau disimpan dan kamu punya tempat menyimpan serta harganya jauh lebih murah, tak perlu ragu untuk membelinya. Barang-barang tersebut seperti alat pembersih rumah tangga, tisu kamar mandi, dan seperti sabun. Nah, kadang itu kalau saya sabun, kemarin itu saya belanja sabun cuci baju ini. Saya kemarin itu kalau harganya promo lagi di bawah itu saya akan mengambil 3 teman-teman. Saya mikir lagi sambil 2 aja karena harganya belum promo gitu ya teman-teman. Jadi saya cuma ambil 2 secukupnya. Seombak yang kemarin itu ada promo, saya itu langsung mengambil 3. Jadi murah nanti untuk bulan depannya gitu teman-teman, karena ada uang dan bisa disimpan, namanya sabun ya teman-teman. Jadi saya seperti itu, kalau saya selalu begitu ya teman-teman. Kalau saya ada, nah itu bulan depannya begitu saya akan mengirit lagi gitu ya. Selanjutnya gunakan kalkulator ketika kita berbelanja ya teman-teman. Maksudnya di sini dengan menggunakan kalkulator saat berbelanja akan membantu mengetahui beberapa biaya belanja saat itu. Contohnya kalau ada diskon, langsung kita hitung berapa diskonnya gitu ya teman-teman. Saya selalu begitu ya teman-teman. Hal ini akan membantu ketika sedang mengetatkan atau berhemat budget ya teman-teman. Nah, di samping itu kita membantu menekankan pengeluaran. Belanja di waktu yang sangat sepi pengunjung. Nah, di sini dengan belanja di waktu yang sepi pengunjung membuat sulit. Kalau rame pengunjung, otomatis kita tidak bisa membanding-bandingkan harga dengan toko yang lain gitu ya teman-teman. Jadi kita belanjanya cari yang waktu sepi ya teman-teman.
Jadi kita itu contohnya hal ini karena toko yang ramai dapat membantu sulit membandingkan dan menyeleksi produk-produk yang akan kita beli untuk belanja bulanan kita. Karena rame terus berdesak-desakan, otomatis kita sudah boring karena panas. Jadi kita tidak bisa membandingkan, asal ambil gitu aja ya teman-teman. Terus berikutnya, selalu memperhatikan penempatan produk ya. Nah, di sini penempatan produk yang populer di rak atau bagian yang termuda itu biasanya agak mahal ya teman-teman. Tentunya produk tersebut memiliki harga yang lebih mahal ketimbang yang berada di barang-barang yang di bagian bawah. Nah, karena di atas itu adalah dimunculkan supaya cepat terjangkau oleh mata, maka harganya agak mahal biasanya begitu ya di toko-toko. Nah, kamu bisa berhemat ketika belanja bulanan dengan memperhatikan seluruh produk yang dipajang, terutama di bagian bawah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Begitu ya teman-teman. Setelah itu lanjut cek resi atau bon yang mengetahui jika ada harga yang salah. Nah, saya juga sering begitu teman-teman. Saya selalu sebelum keluar dari kaset, saya selalu mengecek apa nota saya ada yang kelebihan penjumlahan item volumenya gitu ya biasanya teman-teman. Nah, bon belanjaanmu untuk mengetahui jika ada harga yang salah. Dengan begitu, jika memang ada kesalahan, kamu langsung mendapatkan uang yang lebihan kembali kan teman-teman. Contohnya menghitungnya, saya membeli sabun 2, dia dihitungnya 3 pakai mesin. Namanya manusia ya teman-teman, kadang ada silapnya ya. Terus selanjutnya membeli produk-produk yang sedang lagi booming, lagi viral gitu ya teman-teman, itu pasti murah. Jika kamu ingin membelanja sayuran atau buah, bisa membelinya saat produk itu sedang musim. Nah, hal ini karena pada saat sedang musim harga sayuran dan buah pasti akan menurun. Nah, sama saya begitu teman-teman, kalau mau beli mangga, kalau pas waktu harganya masih mahal, saya tunda dulu sampai harganya menurun gitu ya teman-teman. Kalau memang lagi kepinginnya ya beli sedikit aja gitu ya teman-teman. Kalau nanti mau pengen buahnya ya beli pas lagi turunnya, lagi pas musimnya gitu ya teman-teman. Kalau saya belanja dengan seorang diri saja ya teman-teman. Contohnya nggak usah bawa anak. Tadi kalau ini saya membawa anak, tapi sudah saya kasih tahu ya teman-teman. Nah, jika memungkinkan, bila bisa belanja kita biar hemat, kita tidak usah membawa anak ya teman-teman, karena anak itu biasanya pasti melenceng, minta ini itu ya gitu ya teman-teman, otomatis akan membengkak. Hal ini dapat terhindari impulsif buying ya teman-teman, terutama jika kamu sudah memiliki pasangan atau keluarga dan memiliki anak. Jadi ketimbang bawa pasangan dan anak belanja dengan kita bisa meminta mereka menuliskan barang yang kita inginkan di daftar belanja menu pertama tadi gitu ya teman-teman. Jadi kita yang belikan, mereka yang minta gitu ya. Jadi tidak akan terjadi pelencengan gitu ya teman-teman. Sehingga hal tersebut akan menurunkan resiko membeli secara impulsif sambil membuat mereka senang karena mendapatkan barang yang diinginkannya teman-teman, kalau kita yang membelanjakan. Tapi di sini saya minta bantuan Pak suami, karena kalau saya sendiri tidak bisa ya teman-teman. Tapi Pak suami sudah tahu, sudah saya ajari untuk belanja hemat. Kita tidak belanja sesuai yang ada di daftar ya teman-teman. Saya tetap ngajak anak-anak, tapi sudah saya teman-teman, sudah saya kasih tahu kita membeli jajan secukupnya, takutnya nanti sampai rumah juga nggak kemakan, jadi mubadir ya teman-teman. Nah, kita itu ibaratnya juga kerja untuk anak, jadi kita juga menyenangkan anak, tapi kita ada batasnya gitu ya teman-teman, tidak harus memanjakan anak. Karena video sudah mulai berakhir, video sudah di penghujung video, saya mohon pamit, saya mohon undur diri. Semoga video saya ini bermanfaat, bisa menghibur. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang pas. Semoga bisa ketemu pada video saya berikutnya ya teman-teman. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dan bisa menginspirasi bunda-bunda teman-teman bagaimana belanja berhemat.